Baik, pada kesempatan kali ini saya membahas materi tentang adab kepada orang tua dan guru. Masuki materi, adab merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan, penghormatan, serta akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam Islam, adab memiliki kehidupan yang sangat penting karena menjadi salah satu cerminan keimanan seseorang. Di antara adab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah adab kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah sosok yang memiliki peran besar dalam kehidupan setiap orang. Mereka telah berjuang untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak sejak lahir hingga dewasa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap anak senantiasa menghormati, menyayangi, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui perkataan yang lembut, menaati nasihat yang baik, membantu pekerjaan mereka, serta menjaga perasaan dan kehormatan orang tua. Selain orang tua, guru juga merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan arahan, bimbingan, serta teladan yang baik kepada pesertanya. Karena besarnya jasa seorang guru, sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka. Bentuk adab kepada guru dapat dilakukan dengan memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran, bersikap sopan saat berbicara, mematuhi tata tertib pembelajaran, serta menghargai ilmu yang diberikan. Menerapkan adab kepada orang tua dan guru merupakan salah satu cara untuk membentuk karakter yang baik. Sikap hormat, santun, dan rendah hati akan membantu seseorang menjalin hubungan yang harmonis selama-lamanya. Selain itu, perilaku tersebut juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pendidikan yang baik. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa adab kepada orang tua dan guru merupakan nilai penting yang harus diterapkan oleh kita muslim. Dengan menghormati dan menghargai jasa mereka, kita tidak hanya menunjukkan akhlak yang mulia, tetapi juga menjalankan ajaran Islam yang dapat membawa kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke materi akidah akhlak tentang kalimat hauqah. Sebelumnya tahu nggak apa kalimat hauqah? Tidak. Oke. Nah, bisa dilihat dulu ya, ini ada suatu gambar. Yang pertama, apa sih aktivitas yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Lagi salim. Ya, lagi pamitan mau ke sekolah. Lalu ada doa keluar rumah, apa doa keluar rumah? Lupa tuh. Oke, doa keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk dalam kalimat hauqalah. Ini ada kalimat hauqalah. Bisa tolong dibaca kalimat hauqalah? Tuh, saya masih ikut Bu. Coba nanti. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nantinya Bu dibaca. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya betul, itu adalah satu kalimat hauqalah yang memiliki arti bahwasanya kalimat hauqalah ini merupakan suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah ini merupakan salah satu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang baik. Dan kita ucapkan sebagai pujian atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini harus yakin bahwasanya akan datang pertolongan Allah ketika kita membacakan kalimat hauqalah ini, sehingga setiap masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik ketika kita membaca kalimat hauqalah. Nah, ada nih sebuah kisah dari Hubayb bin
bersama-sama. Beliau ini sangat senang berperang sambil mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang dimana pada sehingga ketika dia putus asa, kemudian tentara muslimin ini membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Nah, akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, sehingga benteng tersebut itu hancur. Kapan sih waktu untuk mengucapkan kalimat hauqalah? Nih, ada 3. Yang pertama ketika kita mendapatkan musibah atau kesulitan. Misalnya nih, kita tiba-tiba jatuh, lagi jalan jatuh, atau kita sedang mendapatkan musibah kesulitan. Lalu kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah agar kita dapat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini ketika kita mendengar adanya suara azan. Nah, kan kalau sudah ada suara azan dijawab apa enggak? Ya. Ya. Nah, setiap kita dengar suara azan itu harus dijawab. Nah, ketika ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kita jawabnya dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang ketiga yaitu apabila meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika kita pengen sesuatu, kita minta pertolongannya hanya kepada Allah, dan kita jangan lupa untuk membaca kalimat hauqalah. Mungkin itu ya yang materi yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah benar. Ya, berarti untuk materi hauqalah ini harus bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian ya untuk materi yang tidak haram pada hari ini. Semoga bisa dimengerti, bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini alhamdulillah sudah bagus. Cuma nanti di sebelum itu disampaikan dulu materi pembelajaran dan juga sudah ditanya memacu sekali pendidikannya cukup sekali. Makanya silakan diperbaiki dari saya. Loh, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaan ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Siapa? lagi, Ibu. Ya, ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang amanah ya anak-anak. Sebelumnya ingin bertanya, apakah sudah pernah mendengar tentang istilah amanah? Sudah, Bu. Oh iya, apa yang kamu ketahui tentang amanah? Amanah berarti kalau ketika kita dipercaya orang lain, kita harus tanggung jawab dengan baik. Ya, benar sekali ya. Jadi, tapi meskipun teman-teman sudah paham, mari kita mengulas sedikit lagi tentang materi amanahnya. Jadi, manfaat dari kita mempelajari materi ini, semoga dengan kita belajar ini kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk kepada pengertian amanah ya. Nah, amanah ini secara bahasa itu berarti dari kata al-amanu yang berarti aman, tentram, dan hilangnya rasa takut. Kemudian secara istilah adalah amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, amanah berkaitan adalah dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Dari pengertian singkat ini bisa kita lihat bahwa ketika seseorang bisa kita simpulkan bahwa ketika seseorang yang amanah itu hidupnya akan
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Sudah jelas ya bahwa dua dasar ini menjadi fondasi buat kita untuk menjadi seorang yang amanah. Kemudian amanah dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah SAW itu dikenal dengan gelar al-amin. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Gitu ya. Selanjutnya amanah, pembagian amanah. Yang pertama itu ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Terus selanjutnya itu ada amanah dalam kehidupan sehari-hari. Coba IPK-nya. Seperti apa amanah dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman sudah praktikkan? Mungkin misalnya saya ingin berbanyak teman, berarti itu saya harus mengembalikan. Ya, betul sekali. Mengembalikan dalam jangan tepat waktu. Misalnya kita menjadikan mengembalikan 2 hari, maka 2 hari akan dikembalikan. Menjaga rahasia teman, itu salah satu amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya amanah di era digital, yaitu ada menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Kemudian ciri-ciri orang amanah itu ada jujur dalam perkataan dan tindakan, bertanggung jawab terhadap tugas, menjaga kepercayaan orang lain, disiplin dan konsisten, tidak menyalahgunakan wewenang. Apakah ada salah satu ciri-ciri yang ada pada diri kalian? Ada. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita bersikap amanah. Jadi yang pertama itu adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Sudah jelas bahwasanya ketika kita bersikap mempunyai sifat amanah, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian hidup lebih tenang dan nyaman. Jadi ketika kita dipercaya, kita jadi nggak ada hatinya tenang gitu, hidup damai. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang dihargai. Ketika kita menjadi orang yang amanah, orang akan memandang kita, menghormati kita karena kita menjadi orang yang amanah. Kemudian mendapat keberkahan dalam hidup, dan yang kelima menjadi tanda kesempurnaan iman. Selanjutnya apa dampak tidak amanah? Yaitu pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Sudah jelas ya, dan ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu dijauhi dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga menimbulkan konflik dan permusuhan. Dan dampak tidak amanah itu masuk ciri orang munafik. Tentu kita tidak mau ya menjadi orang munafik. Kemudian yang terakhir itu mendapat dosa dan kerugian ada. Selanjutnya itu ada video sedikit. Ingat ya, ini semua gratis buat warga. Ini gratis kok, ini gratis. Yang bener, ini ya Pak. Pokoknya kalau Bapak ditunggu ya.
Rukun Islam adalah dasar atau pilar yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama, Lupa Kak. yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua tahu nggak? Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Terus, mengapa kita harus melakukan rukun Islam? Gak tahu Kak. Karena rukun Islam merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjadikan pedoman hidup umat Islam. Dengan melaksanakan rukun Islam, keimanan kita akan semakin kuat dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Pak. Apakah ada pertanyaan? Iya Kak. Baik, kalau begitu pelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi sudah melihat cara pengajaran juga, itu sudah sangat bagus sekali. Ya, sebenarnya ada cocok untuk menjadi profesor. Ya, kekurangannya mungkin ada pada cara ini berinteraksi saja dengan siswa seperti itu saja.